Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong diskualifikasi Elkan Bagot. Ada apa dengan bek andalan timnas Indonesia? Heboh, Martin Paes tak masuk skuad. Ini daftar lengkap 22 pemain timnas pilihan Shin Tae-yong. Geger, Tom Haye tanggapi sindiran pedas Mirwan Suwarso dengan cara mengejutkan. Pertandingan seru. Timnas Indonesia tantang Tanzania jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalaman mencekam. Bek timnas Indonesia Justin Hubner hampir alami kecelakaan pesawat. Rahasia terbongkar. Elkan Bagot tidak dipanggil, Erick Thohir beri pesan menggetarkan. Peta persaingan Asia bergeser. Timnas Indonesia berhadapan dengan 8 raksasa sepak bola. Erick Thohir bikin heboh, timnas Belanda akan hadir di Indonesia. Terungkap rencana epik Sandy Walsh antar Indonesia ke Piala Dunia. Indra Syafri boyong 37 pemain, persiapan gila-gilaan jelang Toulon turnamen. Tim Shin Tae-yong diskualifikasi Elkan Bagot. Ada apa dengan bek andalan timnas Indonesia? Tidak ada nama Elkan Bagot dalam pemanggilan timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina. Hal ini menimbulkan banyak tanya apakah Shin Tae-yong menghukumnya akibat tak penuhi panggilan timnas U23 Indonesia. Timnas Indonesia merilis 22 nama pemain untuk lawan Irak dan Filipina pada Kamis dalam kurung 16 Mei 2024. Tidak ada nama Elkan Bagot dalam daftar tersebut. Keputusan ini tentu menimbulkan tanya apalagi sang pemain tidak merespons pemanggilan timnas U23 Indonesia untuk ajang playoff Olimpiade 2024 sebelumnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong seperti kecewa dengan sikap Elkan Bagot yang tidak merespons panggilan timnas U23 Indonesia. Setidaknya ini yang bisa ditangkap dalam pernyataannya di konferensi pers sebelum lawan Guinea. Untuk Elkan bisa dari media Indonesia mengikuti schedule atau kelakuan Elkan seperti apa, mungkin bisa cari tahu sendiri dan bisa dilihat seperti apa, kata Shin Tae-yong. Mungkin bisa cari tahu sendiri. Kini yang jadi pertanyaan adalah mengapa dalam pemanggilan kali ini Shin Tae-yong tidak menyertakan Elkan Bagot. Padahal laga lawan Irak dan Filipina adalah 2 laga penting. Shin Tae-yong sendiri menjanjikan persiapan maksimal demi meraih 2 kemenangan di depan supporter sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Heboh, Martin Paes tak masuk skuad. Ini daftar lengkap 22 pemain timnas pilihan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil 22 pemain ke timnas Indonesia yang akan melakoni 2 laga terakhir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang 2 laga penting tersebut, Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil 22 nama dan hanya 2 diantaranya adalah penjaga gawang. Tidak ada nama Martin Paes yang baru saja selesai dinaturalisasi pada akhir April lalu. Kedua kiper yang dipanggil tersebut adalah Hernando Ari dan Adi Satrio. Belum ada Calvin Verdonk ataupun Jens Raven juga, yang memang masih dalam proses naturalisasi pada saat ini. Namun Shin Tae-yong kembali memanggil sejumlah pemain abroad seperti Jay Itzes, Justin Hubner, hingga Tom Haye. Total ada 13 pemain abroad yang mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong, termasuk diantaranya Shaine Patinama dan Marcelino Ferdinand yang mengalami nasib buruk di Belgia. Sementara itu hanya ada 9 pemain dari Liga 1, termasuk diantaranya adalah Rizky Ridho dan Egy Maulana Fikri. Berikut nama pemain yang dipersiapkan. Kiper Hernando Ari, M. Adi Satrio. Back Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jay Itzes. Sayap Pratama Arhan, Shaine Patinama, Sandy Walsh, Yance Sayuri, Asnawi, Nathan, Chu Aon, Yakob Sayuri. Gelandang Tom Haye, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand. Penyerang Dimas Derajat, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Geger, Tom Haye tanggapi sindiran pedas Mirwan Suwarso dengan cara mengejutkan. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye merespon setelah ramai soal pernyataan perwakilan Como 1907 Mirwan Suwarso. Beberapa netizen Indonesia dibuat geram dengan pernyataan Mirwan Suwarso yang menyebut Tom Haye tidak mungkin didatangkan Como. Jika didatangkan, Tom Haye akan menjadi pemain lapis ketiga dari tim yang baru saja promosi ke Serie A tersebut. Pernyataan ini ternyata memicu kemarahan segelintir pihak karena pemain berusia 29 tahun itu dianggap sebagai pilar timnas Indonesia. Akibat pernyataan tersebut, kolom komentar akun Instagram Como sempat diserang oleh netizen. Mereka mengeluarkan kata-kata makian hingga mendoakan Como kembali terdegradasi ke Serie B. Tom Haye memang belum menanggapi soal pernyataan perwakilan Como tersebut. Namun di akun Instagram pribadinya, Tom Haye lebih memilih mengupload gambar daftar skuad yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Jebolan Akademi AZ Alkmaar ini masuk daftar 22 pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and
And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Pertandingan seru. Timnas Indonesia tantang Tanzania jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania dalam laga uji coba yang diadakan menjelang lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (2 Juni 2024 dengan kick-off pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kepastian mengenai pertandingan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia @timnas Indonesia dengan pengumuman singkat namun jelas International Friendly Match, tulis @timnas Indonesia versus Tanzania negatif 2 Juni 2024. Pernyataan itu juga menegaskan lokasi pertandingan di Stadion Madia. Meskipun laga ini tidak akan mempengaruhi peringkat FIFA, karena periode FIFA Matchday baru dimulai pada 3-11 Juni 2024. Pertandingan ini tetap menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri. Tanzania saat ini berada di peringkat ke-119 dunia. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji telah mengungkapkan bahwa skuad Garuda akan mengadakan uji coba antar negara. Namun saat itu ia belum bersedia membocorkan siapa lawan yang akan dihadapi. Uji coba kemungkinan tanggal 2 Juni, ucap Sumarji. Pertandingan ini diharapkan bisa memberikan pengalaman berharga dan meningkatkan performa Timnas Indonesia sebelum melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pengalaman mencekam. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner hampir alami kecelakaan pesawat. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner nyaris mengalami kecelakaan pesawat yang mengharuskan mendarat darurat di laut. Justin membagikan momen menegangkan tersebut melalui unggahan di Instagram Story pada Kamis (17/5). Untungnya saya masih selamat, kami hampir mendarat di sana laut, tulis Justin Hubner sambil memperlihatkan kondisi laut yang mengerikan di bawah pesawatnya. Sebelum insiden tersebut terjadi, Justin Hubner dan rekan-rekannya di Cerezo, Osaka sedang melakukan perjalanan dari Osaka menuju Fukuoka. Pesawat yang ditumpangi pemain berusia 20 tahun ini mengalami kendala serius yang hampir membuat mereka mendarat darurat di laut. Ex-kapten Wolverhampton Wanderers Ustrip 21 ini mengaku sangat terkejut dan menyebut perjalanan itu sebagai pengalaman paling menakutkan dalam hidupnya. Perjalanan paling menakutkan yang saya pernah alami, tulis Justin Hubner lagi. Meski mengalami pengalaman mengerikan, Justin Hubner tetap masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Rahasia terbongkar. Elkan Bagot tidak dipanggil, Erick Thohir beri pesan menggetarkan. Pesan Erick Thohir kepada pemain timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pesan penting kepada para pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam daftar pemain pilihan Sintayong, beberapa nama yang biasanya menjadi andalan tidak dipanggil. Salah satu yang paling mengejutkan adalah absennya Elkan Bagot yang selama ini selalu menjadi pilar di skuad Garuda. Alasan Sintayong tidak memanggil Elkan Bagot masih belum diketahui, mengingat sang pemain tidak mengalami cedera apapun. Menjelang pertandingan penting tersebut, Erick Thohir berpesan kepada para pemain untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Ia menekankan bahwa ini adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita berikan yang terbaik untuk dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Pesan ini diharapkan bisa memotivasi para pemain untuk tampil maksimal dan membawa kebanggaan bagi Indonesia di kancah internasional. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chase. Peta persaingan Asia bergeser. Timnas Indonesia berhadapan dengan 8 raksasa sepak bola. Timnas Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan berat dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Dengan tambahan slot peserta dari 32 menjadi 48 tim, ambisi untuk meraih tempat di panggung sepak bola dunia semakin menantang. Tidak hanya itu, persaingan di kawasan Asia juga semakin sengit dengan 8 negara yang berhak lolos otomatis serta 1 slot tambahan melalui playoff. Situasi ini memunculkan sorotan terhadap potensi negara-negara yang dapat menjadi penghalang bagi impian timnas Indonesia. Dari Uzbekistan hingga Qatar, 8 negara ini memiliki sejarah panjang dalam arena sepak bola Asia. Mereka tidak hanya memiliki pengalaman, tetapi juga kualitas yang diakui secara internasional. Di peringkat 8, Uzbekistan menunjukkan potensi yang tak boleh diabaikan. Disusul oleh Irak dan Arab Saudi, 2 negara yang telah mengukir prestasi signifikan di kancah sepak bola Asia. Sementara Australia, Korea Selatan, Iran, dan Jepang menempati posisi lebih tinggi dengan keunggulan teknis dan taktis yang telah teruji. Namun, yang paling mencolok adalah Qatar yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Dengan upaya keras dan investasi besar dalam pengembangan sepak bola, Qatar siap menjadi kejutan yang bisa menggagalkan ambisi timnas Indonesia. Dengan demikian, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 bagi timnas Indonesia bukanlah sekadar tantangan, tetapi juga ujian sejati bagi potensi dan tekad para pemain serta pelatihnya.
chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a voice. Erick Thohir bikin heboh, timnas Belanda akan hadir di Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah menggarahkan sebuah rencana ambisius yang bisa mengubah peta sepak bola Indonesia. Menurut kabar terbaru, ia sedang mempertimbangkan kedatangan timnas Belanda ke tanah air untuk menjalani uji coba dengan timnas Indonesia. Rencana ini merupakan bagian dari kesepakatan kerjasama yang telah disepakati antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB. Dalam upaya mewujudkan kerjasama yang menguntungkan kedua negara, Erick Thohir terlihat telah melakukan pertemuan dengan petinggi KNVB. Dalam pertemuan tersebut, beberapa kesepakatan penting telah terjalin. Di antaranya adalah kedatangan timnas Belanda ke Indonesia. Erick Thohir menjelaskan bahwa program pertama dari kerjasama ini akan berfokus pada pengembangan sepak bola dari akar rumput. PSSI dan KNVB memiliki visi yang sama dalam membangun program pembinaan untuk sepak bola Indonesia, terutama di tingkat grassroots, ujarnya dengan antusias. Lebih lanjut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa kedatangan timnas Belanda tidak hanya akan melibatkan tim senior, tetapi juga tim junior dan timnas perempuan secara bergantian setiap tahun. Hal ini menjadi langkah awal yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kedua federasi sepak bola. Tidak hanya itu, Erick Thohir juga menegaskan bahwa KNVB akan memberikan dukungan dalam meningkatkan kompetisi sepak bola domestik di Indonesia. Mereka juga akan membantu mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen. Rencana ini tentu saja menjadi sorotan karena potensinya untuk mengangkat prestasi sepak bola Indonesia ke tingkat internasional yang lebih tinggi. Dengan adanya kerjasama ini, bisa jadi Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi beberapa pertandingan penting yang akan memperkaya perjalanan sepak bola di tanah air. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Terungkap rencana epik Sandy Walsh antar Indonesia ke Piala Dunia. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, memiliki impian besar untuk suatu saat bermain di Piala Dunia. Saat ini, skuad Garuda sedang berjuang keras di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Satu kemenangan dari dua laga tersebut akan memastikan Indonesia melaju ke putaran kedua, mengunci posisi dua tim terbaik di grup. Sandy Walsh menyatakan bahwa melihat Indonesia tampil di Piala Dunia adalah misi penting. Menurutnya, ini bukan sekadar mimpi, mereka harus berjuang keras untuk mencapainya. Dibutuhkan kerja keras dan dedikasi dari seluruh pemain agar Indonesia bisa berlaga di panggung dunia. Jika kita bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia, itu akan menjadi pencapaian luar biasa, ujar pemain yang membela klub KV Mechelen ini. Ia menekankan bahwa skuad Garuda harus memiliki tujuan yang jelas. Apalagi saat ini mereka berada dalam performa yang bagus dan siap bersaing dengan tim kuat. Banyak pemain muda yang telah mendapatkan tempat di timnas dan potensi ini harus terus dimaksimalkan.
Sandi juga menambahkan bahwa kesuksesan di Piala Asia 2023 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar. Saat itu mereka berhasil lolos dari fase grup dan mencapai babak 16 besar. Selanjutnya, tampil di Piala Dunia bukan lagi hal mustahil bagi Indonesia. Maksudku, kita lolos di Asia dan memenangkan itu. Langkah selanjutnya adalah mencapai Piala Dunia, pungkasnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Indra Syafri boyong 37 pemain, persiapan gila-gilaan jelang Toulon Tournament. Timnas U20 Indonesia langsung digembleng fisiknya oleh pelatih marinir Amerika Serikat jelang Toulon Tournament 2024. Timnas U20 Indonesia saat ini fokus menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC untuk persiapan menghadapi Toulon turnamen yang bakal berlangsung pada 3 hingga 16 Juni 2024 di Paris. Sebelum menghadapi turnamen ini, Timnas U20 Indonesia menjalani TC di Jakarta. Untuk TC ini, pelatih Indra Syafri memanggil sebanyak 37 pemain untuk persiapan tim Merah Putih. Skuad Garuda Nusantara ini memang disiapkan untuk menghadapi Toulon Turnamen, Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Untuk menghadapi ajang ini, Indra Syafri pun mempersiapkan tim Merah Putih dengan maksimal. Oleh karena itu, Timnas U20 Indonesia langsung digembleng fisiknya dengan kepelatihan marinir Amerika Serikat. Tentu saja ini dilakukan agar fisik Timnas U20 Indonesia meningkat pesat. Tim pelatih fisik Timnas U20 Indonesia bahkan melakukan koordinasi dengan pelatih Elberino Tiwa. Tentu saja dengan dilatih oleh Elberino Tiwa ini diharapkan bisa membuat fisik pemain semakin kuat. Apalagi sang pelatih juga memberikan menu latihan keras agar bisa diimplementasikan di sepak bola nantinya.